Hi everyone, welcome back to Summer Treasure Journal with me Nana. Di video kali ini gue akan membagikan ke kalian tools apa aja sih yang biasa gue gunakan untuk journaling, plus how do I do my bullet journal di Oktober 2022 ini. Kenapa gue state bulannya? Karena bisa jadi ke depannya nih ada perubahan-perubahan baru mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan preferensi saya pribadi gitu ya. Jadi that's why I emphasize it gitu ya. Ini di per bulan Oktober 2022. Tentunya kalau ada update lagi gue pasti akan update ke kalian juga. Nah, sebelum gue masuk ke inti dari cerita atau info yang bakal gue share hari ini, jangan lupa untuk subscribe ke account ini gitu ya, supaya kalian tahu kalau ada video baru, plus follow gue on Instagram @summertreasurejournal. Oke, kita langsung mulai aja. Terus apa sih yang biasa gue gunakan untuk bullet journal? Nah, kayaknya udah 1-2 bulanan ini gue sebetulnya mencoba untuk do journaling secara hybrid. Hybrid maksudnya gimana? Gue padukan yang analog dan juga yang digital. Yang analog tentunya gue nggak bisa lepas dari notebook gitu ya. That's why I love reviewing a lot of notebook. Yang gue gunakan di saat ini gitu ya, per bulan Juli sampai saat ini nih Oktober, yang gue gunakan itu buku dari Bouquet Notebook gitu ya. Gue udah pernah review juga, kasih detailsnya, harganya dan segala macam. Gue akan taruh linknya di atas dan juga di description box. Pastinya kalau punya notebook harus punya alat tulisnya. Jadi alat tulis yang gue gunakan saat ini adalah, dan kayaknya selalu sih yang pasti banget gue gunakan itu adalah ini. Ini Zebra Sarasa, atau kalian bisa ngelihat ini apa enggak. Jadi Zebra Sarasa yang ukuran 0.5. Gue udah pakai ini bertahun-tahun lamanya dan memang ini yang paling nyaman dan paling paling enak aja gitu dipakai. Sebetulnya yang biasa gue pakai bukan yang ini, tapi gue menghilangkan si Zebra Sarasa edisi Marvel favorit gue. Gak tahu kemana, kayaknya ketelingsut lah di mana. Tapi I'm glad that I have a backup, jadi gue tetap bisa journaling meskipun pulpennya hilang. Gitu. Nah, satu lagi sebenarnya toolsnya sifatnya optional ya untuk yang analog, yaitu stiker. Nah, gue suka banget ngumpulin stiker mulai dari yang fungsinya dekorasi ataupun untuk kebutuhan journaling yang lebih ke arah ada tanggalnya, ada informasi bulannya supaya lebih ringkas, lebih cepat dan juga tetap terlihat lebih menarik gitu si jurnalnya ini. Nah, untuk tools digitalnya apa yang gue gunakan? Gue belakangan lagi pakai Notion. Sebenarnya udah lama juga sih gue pakai Notion, cuma on and off dan biasanya buat kerjaan. Gue merasa Notion ini cukup membantu gue, that's why mulai gue implementasikan secara rutin dari bulan September kemarin sampai sekarang untuk mempermudah note taking. Sekarang kita masuk ke how do I do bullet journal. Di bulan Oktober ini gue kembali mencoba menerapkan salah satu dasar dari bullet journal method, yaitu migrasi. Biasanya gue langsung tulis aja tuh di weekly log aktivitas gue apa, dan monthly log nih halaman lagi kalian ini biasanya hanya untuk tulis event-event tertentu aja gitu. Instead of juga gue masukin beberapa poin-poin penting yang harus gue migrasi atau akan gue lakukan di kemudian hari. Nah, kali ini gue menggunakan tampilan monthly log seperti ini. Kenapa gue suka? Karena cara bikinnya gampang, simple, dan bisa kita sesuaikan. Dan ini membantu gue juga sih untuk bisa fokus hal-hal penting apa yang akan gue lakukan selama 1 bulan itu. Nah, untuk proses migrasi awal adalah tentunya setup weekly lognya gitu, dan gue sangat suka pakai stiker karena ini satu mempermudah dan bikin tampilannya lebih rapi aja ketimbang kita tulis manual. Kadang kan suka mencong-mencong lah, kalau salah tulis juga sayang gitu, jadi jelek. Makanya gue sangat memanfaatkan dan gue sangat suka stiker-stiker planner seperti ini. Apa perlu ya gue bikin list rekomendasi store yang jual stiker weekly kayak gini? Let me know ya. Salah satu part paling lama dari memanfaatkan stiker di bullet journal itu adalah milih stikernya. Kalian bisa lihat ya sebanyak apa koleksi stiker gue, dan kadang suka bingung sendiri gitu mana yang harus dipakai karena benar-benar tergantung mood. Ini udah sampai 2 album. Di sini cuma 2 yang kalian lihat, tapi aslinya tuh ada 4. Bahkan sampai 6 kayaknya, gue banyak banget karena untuk nyari yang temanya sesuai. Kadang dapat, kadang enggak, ya udahlah tergantung mood aja, yang penting guanya happy. Nah, habis tadi udah nulisin hari atau pakai stiker hari, ini gue tambahkan tanggal. Gue belum menemukan stiker tanggalan lagi atau belum sempat beli, jadi ya udahlah gue tulis seadanya aja dan kasih dekorasi dikit-dikit supaya pas ngisi juga lebih excited gitu karena tampilannya bagus dan gak sepi-sepi banget sih, intinya seperti itu.
Nah, untuk beberapa hari yang gue mungkin ingat gitu ya, atau di luar kepala ada event penting, gue biasanya langsung nulis sih, nggak harus refer back ke halaman monthly log gitu ya. Karena apa ya, kalau emang inget ya langsung aja ditulis gitu. Memang ini idealnya sih harusnya dari monthly log ya, cuman nggak apa-apa juga gitu. Nah, gue akan selalu refer back ke monthly log, terutama di bulan ini untuk ngelisting mana yang berupa event, mana yang berupa task, dan gue masukin ke tanggal yang sesuai gitu. Jadi pipeline lebih besar, dan nantinya kalau ada tambahan-tambahan ya tinggal ditambahin aja di situ. Biasanya yang gue cantumkan di monthly log itu memang hal-hal yang penting gitu, yang emang butuh persiapan, yang memang harus ada beberapa rangkaian kegiatan lah sebelumnya. Jadi gue ingat kalau yang task yang diberikan di hari itu dan harus selesai di hari itu, bisa gue langsung tulis di weekly log gitu. Dan ini so far memang membantu banget sih gitu. Sebelumnya gue langsung tulis gitu ya, tapi kadang akhirnya jadi banyak yang lupa, tetap aja kelupaan gitu. Jadi gue mau mencoba metode ini dengan harapan bahwa gue jadi bisa lebih fokus di minggu itu, tahu apa yang harus gue kerjakan, dan ya biar lebih mudah mengingat dan mempersiapkannya sih gitu. Dan jujur gue menikmati proses migrasi ini karena artinya gue punya waktu, harus menyiapkan waktu lebih tepatnya untuk bisa memindahkan data-data ini, memigrasi. Jadi gue fokus gitu. Nah, ini gue lakukan kapan? Biasanya by end of the week gitu ya. Gue dilakukan di hari Jumat. Habis kerja gue coba pindah-pindahin, atau misalkan di Senin pagi in case ada yang gue lupa, atau mungkin informasinya baru gue terima during weekend. Jadi langsung gue pindahin di hari depannya. Gak jarang juga gue kembali ke minggu-minggu sebelumnya untuk melengkapi dekorasinya gitu, supaya pas lagi terlihat ya nggak sepi-sepi banget gitu. Dan satu lagi, supaya stikernya beneran kepake, gak cuma dibeli terus didiamin aja gitu. Yes, itu kurang lebih cara gue saat ini untuk planning. Let me know kalau kalian punya cara lain, so we can share more. Untuk note taking gue pakai Notion. Sebelumnya gue pakai di analog sih, catat biasa, tapi gue belum bisa mengkategorikan dan ngumpulin jadi satu. Jadi lebih mempermudah sih pakai Notion ini untuk bikin kategori, untuk mengklasifikasi notes kita supaya gampang diakses dan gampang juga untuk di trackingnya gitu. Nah, di Type ini kita bisa bikin sendiri kategorinya apa. Kemudian yang gue suka adalah bisa di-convert ke PDF. Jadi kalau misalkan dibutuhkan untuk kirim ke teman atau ke rekan kerja ataupun ke bos gitu ya, juga gampang, tinggal bikin PDF-nya. Another thing yang gue suka dari Notion adalah mereka punya banyak sekali opsi template. Baik opsi template yang untuk specifically buat kerjaan, buat personal, buat engineering. Jadi banyak banget opsinya, bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Dan I think sekarang udah banyak banget kok influencer di bidang productivity yang bikin template Notion yang bagus-bagus. Kita tinggal copy aja, tinggal implement di Notion kita. Jadi lebih mudah dan tetap rapih. Itu tadi tools dan juga how do I do my bullet journal per bulan Oktober 2022 ini. Mudah-mudahan bantu ya. Let me know kalau kalian punya pertanyaan atau mungkin mau share juga cara kalian journaling. Langsung aja isi komen box di bawah and let's have a discussion. Okay, I'll see you another video ya. Bye-bye. Hi everyone. Welcome back to Summer Treasure Journal with me and Snowy is here. I'm ikut di YouTube juga. No. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Stop. Astagfirullahaladzim. Snowy is here. Hi everyone.